Shalom jemaat kedua yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita bertemu di ibadah online. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Walaupun kami kembali melakukan ibadah online, kami percaya Tuhan Yesus pengurapan-Mu itu tetap sama. Kami berdoa untuk ibadah hari ini seluruh rangkaian dari awal hingga akhir, dari puji-pujian, penyembahan, sampai kepada firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang mengurapi ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap yang melayani Engkau. Biarlah Tuhan berikan urapan khusus. Berdoa juga untuk semua jemaat yang mendengarkan ibadah online ini. Biarlah dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing. Biarlah urapan Tuhan menyertai kami. Dan berdoa setiap firman yang diberitakan. Biarlah kami boleh mengerti ya Tuhan Yesus menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap beribadah. Dan kami mau memulai ibadah kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa ibadah kembali. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu pada hari ini untuk bersorak bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus hidup dan berkuasa.
datang di hadirat Tuhan pada saat ini. Mari kita bawa seluruh hati kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan kita. Yes, Lord. Sebab hidup kami adalah penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau layakkan setiap kami, Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ini pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Pujian dan syukurku
segala penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, Yesus, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku mari jemaat Tuhan lagi-lagi katakan, ku tahu hidupku Tuhan. Oh ya, ku tahu hidupku Saudara-saudari sekalian, tiba saatnya kita akan persiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, buat kesempatan di mana kami masih boleh beribadah, kami masih boleh datang mendekat kepadamu. Dan kalau sebentar ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami percaya, kami akan terus dikuatkan dan bahkan boleh bertumbuh lewat pemberitaan firman-Mu. Karena itu Tuhan, mari Engkau mau mengurapi Tuhan, waktu yang ada di hadapan kami ini, Kau mau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan Kau juga mengurapi setiap kami. Bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti Tuhan firman-Mu, dan bahkan boleh melakukannya di dalam hidup kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Komunikasi di Era Digital. Efesus pasal 4 ayat 25 dan ayat 29 hingga 32 akan kita baca pada hari ini. Saya tahu hari-hari ini angka COVID meninggi di berbagai tempat di Indonesia termasuk di Bandung. Tapi saya menghargai saudara yang hadir secara onsite. Kita berdoa supaya kita semua sehat oleh anugerah Tuhan. Dikatakan demikian, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ada 3 kebenaran yang saya mau bagikan kepada saudara pada hari ini. Yang pertama, kita melihat pentingnya membangun komunikasi. Saudara sekalian, komunikasi yang berasal dari kata Latin communis, itu artinya sama atau membuat sama. Jadi komunikasi yang baik terjadi bila yang menyampaikan pesan dan yang menerima pesan
memiliki pemahaman atau pemikiran yang sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi kalau kita ngomong A, penerima pesan kita juga harus menangkapnya sebagai A, tidak boleh B, C, D. Kalau ada persamaan paham dan pemikiran, akan tercapai kesatuan hati, akan terjadi keharmonisan. Tetapi sebaliknya, kalau terjadi perbedaan paham, justru akan menimbulkan masalah. Satu kali ada seorang ibu rumah tangga di Jakarta, sehabis makan pagi dengan keluarganya, dia ngomong sama pegawainya, buat makan nanti siang saya nggak masak, jadi kamu beli makanan di warteg aja ya, di warung Tegal ya, bawa ke sini. Siap nyonya, katanya. Berangkatlah orang ini, saudara sekalian. Setelah sekian jam, sudah siang kok nggak pulang-pulang. Ditelepon, hei Otong, kemana kamu? Kok lama bener suruh beli makanan? Jauh nyonya, ini baru sampai Cirebon. Mungkin sejam lagi baru sampai Tegal. Loh, kamu kemana? Loh, katanya disuruh beli warung Tegal. Jadi saya ke Tegal, Jawa Tengah. Wah ilah, saudara, ini maksudnya berbeda apa yang disampaikan dengan apa yang ditangkap. Pada nyonya bilang, ya beli di warteg yang dekat dengan rumah, begitu. Nah, karenanya penting sekali untuk kita membangun komunikasi. Dengan siapa komunikasi itu pertama-tama harus dibangun? Tentu yang pertama adalah komunikasi dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sang pencipta kehidupan. Hukum yang terutama yang dicatat dalam Matius 22 ayat 37 dan 38 adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Mengasihi Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan adalah hal yang harus kita prioritaskan. Dan untuk intim dengan Tuhan, maka ada dua sarana yang kita bisa gunakan. Pertama adalah Alkitab. Sebab pada waktu kita membaca Alkitab, Tuhan menyampaikan isi hatinya, pikirannya, kehendaknya kepada kita, sehingga kita bisa menangkap dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, dosa akan menjauhkan kita dari Alkitab, atau sebaliknya Alkitab akan menjauhkan kita dari dosa. Jadi kalau kita benar-benar membaca firman setiap hari, dosa akan dijauhkan dari kehidupan setiap orang percaya. Nah, tetapi selain membaca Alkitab sehingga kita bisa dengar Tuhan bicara, kita juga perlu membangun kehidupan doa. Sebab doa artinya kita yang berbicara kepada Tuhan. Johannes Calvin berkata bahwa doa adalah nafas rohani orang percaya. Artinya setiap saat kita harus bernafas. Bernafas secara rohani artinya selalu connected dengan Tuhan, selalu terhubung 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi doa bukan kegiatan melipat tangan menutup mata, tetapi komunikasi yang selalu kita bangun dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita selalu minta penyertaan dan petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, selain membangun hubungan dengan Tuhan, kita juga harus membangun hubungan dengan sesama manusia. Karena Matius 22 ayat 39 berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sesama berarti teman kerja, sesama berarti sahabat karib, tapi yang terutama adalah keluarga kita sendiri. Sehingga komunikasi dalam pernikahan dan keluarga sangat penting untuk kita bangun. Saudara, pernikahan itu adalah berpadunya dua pribadi yang berbeda menjadi satu. Ada pepatah zaman dulu, asam di gunung, garam di laut, bertemu di dalam satu kuali atau belanga. Tapi walaupun ketemu dalam satu kuali, kan asam dari gunung, garam dari laut, artinya latar belakangnya beda. Suami istri yang menikah pun punya perbedaan. Misalnya perbedaan pola asuh. Yang satu dibesarkan dalam keluarga yang sangat rapi dan bersih, yang lainnya dibesarkan dalam keluarga yang acak-acakan, rumah amburadul dan gak masalah. Ini bisa menimbulkan konflik, saudara.
Mungkin yang satu dibesarkan dalam keluarga yang irit banget. Satu lagi dibesarkan di dalam keluarga yang royal. Ini juga kan menimbulkan masalah. Selera juga bisa beda. Suami doyan daging, istri doyan sayur. Ini bisa menimbulkan masalah kalau tidak dijembatani lewat komunikasi. Tapi kalau kita komunikasikan, perbedaan itu justru akan mendatangkan kekuatan karena bisa saling melengkapi. Kalau boleh diibaratkan, peranan komunikasi itu ibarat peranan jantung dalam kehidupan kita. Karena dengan jantung ini maka seluruh peredaran darah itu diedarkan ke seluruh tubuh kita sehingga terjadi kehidupan. Begitu juga komunikasi yang baik di dalam keluarga bagaikan jantung yang membawa kehidupan, keharmonisan kepada seluruh anggota keluarga. Saudara, biasanya kalau orang dulu ke dokter ya, maka salah satu hal yang diperiksa adalah mulutnya. Buka mulut, dilihat lidahnya. Pakai senter begitu saudara. Kenapa yang dilihat lidahnya? Kalau lidahnya sehat, orangnya sehat. Tapi orang itu dideteksi sakit karena lidahnya sakit. Saya yakin dalam keluarga kalau ucapan komunikasi kita sehat, keluarga juga akan sehat. Tetapi tidak adanya kesehatan komunikasi akan menyebabkan masalah di dalam keluarga. Sebetulnya perbedaan itu jangan diperangi, tapi cobalah cari titik temu. Carilah persamaan lewat komunikasi yang terus menerus harus diusahakan dalam kehidupan. Firman Tuhan tadi mengajarkan supaya kita berkata-kata dengan benar, jangan dusta. Kata-kata kita harus membangun, jangan hambar, jangan menyakiti orang lain. Jangan ada kepahitan, pertengkaran, kemarahan yang terucap dalam komunikasi. Tapi biarlah kita ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengasihi. Sebab kalau kasih ada dalam hidup kita, komunikasi kita juga adalah komunikasi yang akan sangat menguatkan satu dengan yang lain. Ada seorang penulis buku rohani yang namanya Norman Wright. Dan dia suka menulis buku tentang pernikahan, keluarga, dan juga bagaimana komunikasi dalam keluarga yang baik. Yang pertama, saudara, dia menganjurkan, jadilah pendengar yang baik. Diam pada saat pasangan berbicara. Jangan suami ngomong, istri ngomong, akhirnya perang, saudara. Ya, mari kita sepakat, jangan teriak sama-sama kecuali saat rumah kebakaran. Kalau rumah lagi kebakaran bolehlah teriak bareng. Yang kedua, lambat untuk bicara, pikir dulu matang-matang, jangan terburu-buru. Kenapa Tuhan memberikan kepada kita 2 telinga dan 1 mulut? Supaya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Sebab kalau kita ngomong dulu baru mikir, maka masalah akan timbul dalam kehidupan. Yang ketiga, nyatakan kebenaran dalam kasih. Ada orang bilang gini, saya ya orangnya gak suka nyimpen. Kalau saya gak suka, wah saya ngomong aja, saya muntahkan. Setelah itu beres, saya gak punya musuh, selesai buat saya. Ya selesai buat Anda. Tapi kepada orang yang Anda muntahkan kekesalan, persoalan baru dimulai, bukan selesai, saudara. Artinya kita harus ngomong kebenaran, tapi harus dibalut, dibungkus dalam kasih, sehingga orang tidak terluka. Berikutnya, jangan membisu kalau ada masalah. Ada suami atau istri kalau ada masalah diam aja. Kalau ditanya kenapa sih kamu diam melulu, pikir aja sendiri. Loh, gimana bisa pikir sendiri? Mesti diutarakan isi hatinya. Jangan berharap anggota keluargamu punya ilmu kebatinan sehingga bisa membaca apa yang ada dalam batin saudara. Harus diungkapkan apa yang membuat Anda kesal, muram, dan sebagainya. Berikutnya, nyatakan ketidaksetujuan tanpa harus bertengkar. Tidak setuju itu wajar, beda pendapat itu lumrah, tapi tidak harus menjadi sebuah pertengkaran. Jadi kita bisa sepakat untuk tidak sepakat tanpa harus bertengkar. Ini seni yang harus dipelajari. Berikutnya, tanggapi dengan ramah, jangan cepat marah.
Jangan begitu ada masalah respon kita marah. Ada berita kurang enak, marah. Target penjualan kurang terpenuhi, marah. Duit kurang, marah. Saudara, jadilah orang yang kreatif kalau ada masalah, kalau ada apa. Jangan jurus menghadapinya cuma satu, marah. Itu kurang kreatif. Ya, kadang-kadang bisa marah, kadang-kadang bisa diam, kadang-kadang bisa senyum, kadang-kadang bisa bikin humor walaupun humor yang garing gitu ya, karena kita sedang mengalami masalah. Kadang-kadang kita bisa bilang udahlah, kita doa sama Tuhan, biar Tuhan yang menyelesaikan masalah untuk kita. Itu kreatif, saudara. Jangan apapun yang datang dalam hidup saudara, responnya cuma bisa satu. Tombolnya cuma itu doang, marah. Belajar hidup ramah. Berikutnya, jika salah, akui dan minta maaf. Minta maaf itu memang berat, tapi lebih berat kalau saudara tidak belajar minta maaf. Nah, kalau yang salah adalah pasangan kita, maka kita juga harus rela memaafkan kesalahannya, bahkan melupakan serta tidak mengungkit-ungkit masa lalu. Kalau ada sampah dibuang, jangan dikorek-korek terus. Salah itu manusiawi, mengampuni itu ilahi. Mari kita bukan hanya pakai jalan manusiawi, tapi jalan Tuhan yang mengampuni orang yang bersalah. Jangan suka ngomel dan bicara negatif. Ibu-ibu, engkau adalah penentu kebahagiaan di dalam keluarga. Termometer dalam keluarga saudara engkau yang pegang. Karena itu jangan suka ngomel, mengeluh, bersungut-sungut, ngomong negatif. Itu merusak atmosfer keluarga. Tapi pakai kata-kata yang baik, kata-kata iman, kata-kata yang menguatkan. Sehingga kita merasa dikuatkan, dibangunkan dalam keluarga. Pahami pendapat pasangan, izinkan beda pendapat. Kalau kita punya pendapat A, lalu pasangan kita berbeda pendapat, jangan dimarahi. Siapa tahu pandangannya lebih baik. Saudara, daripada satu pikiran lebih baik dua pikiran. Pikiran yang lebih banyak kalau kita diskusikan bersama-sama, lihat posisi mana yang lebih menguntungkan lalu dibuat keputusan, keputusannya bisa lebih bijaksana. Dan jangan gampang menyalahkan, mengkritik pasangan kita. Sebaiknya kita memberi semangat, encouragement, sehingga dia juga dikuatkan. Kalau hal-hal ini kita bisa lakukan di dalam keluarga, maka komunikasi yang sangat penting itu akan membawa dampak yang positif di dalam kehidupan dan keluarga kita. Jadi yang pertama, pahamilah pentingnya komunikasi. Dan mari kita belajar untuk meningkatkan komunikasi secara alkitabiah. Yang kedua, pahami tantangan komunikasi di era digital. Saudara, tantangan zaman ini sangat berbeda dengan tantangan yang dihadapi orang 20 tahun yang lalu. Zamannya udah berubah dan kita harus menyesuaikan diri dengan perbedaan. Kini informasi itu cepat sekali didapat dan disebarkan dengan teknologi digital berbasis komputer yang terhubung dengan internet. Akibatnya terjadilah perubahan perilaku, beda antara dulu dan kini. Misalnya, dulu anak kalau nggak tahu jawabannya untuk sebuah pertanyaan, maka dia tanya orang tuanya. Orang tuanya juga belum tentu tahu, saudara. Tapi sekarang anak langsung cari di Mbah Google. Sebab jawaban-jawaban informatif dia bisa temukan di sana. Anak pada zaman dulu kalau dimarahi orang tua langsung ngambek, masuk kamar, kunci pintu, sedih, mungkin nangis. Zaman sekarang anak dimarahin orang tua, apa yang dia lakukan? Merubah status di Instagramnya. Tiba-tiba gelap aja saudara gambarnya. Atau anjing bulldog lagi marah begitu. Kan beda responnya. Kemudian kalau misalnya suami istri bertengkar, dulu dua-duanya berdiam diri, diam-diaman. Sekarang istri bisa masuk kamar, ambil WA-an sama teman-temannya. Oh, gua lagi dimarahin sama suami ini. Oh, kenapa? Wah, jadi curhat saudara sekalian. Atau remaja, dulu menulis kisah hidupnya itu di diary. Ada yang dulu waktu masa remaja masih suka nulis diary gitu. Saya perhatikan
Buku diary dulu yang dijual itu ada gemboknya, saudara-saudara. Kenapa? Karena yang ditulis di diary tidak boleh dibaca oleh orang lain. Ini private, rahasia. Sekarang udah nggak gitu. Orang kalau menulis kisah hidupnya di blog pribadi, di sosial medianya, supaya seluruh dunia tahu, saudara. Kalau dulu kan empet-empetan supaya nggak diketahui orang, sekarang supaya diketahui semua orang. Betapa berbedanya tantangan pada masa dulu dan pada masa kini. Nah, saudara, kemajuan digitalisasi ini ternyata memang punya pengaruh yang positif. Apa saja? Misalnya, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja di seluruh dunia. Oh, dulu kalau mau telepon orang di Amerika susahnya minta ampun. Mesti telepon dulu ke pusat Telkom tuh, saudara sekalian, minta nomor. Ngomongnya juga cepet-cepet karena 1 menit itu sudah dihitung berapa dolar gitu. Sekarang kan dengan internet, ya asal ada pulsanya ya jalan terus saja, ngomong sekian lama, bahkan kirim gambar, video dan sebagainya juga bisa. Dulu kalau orang punya bakat ngarang lagu, nyanyi, suaranya bagus, dia susah untuk bisa memproduksi. Karena apa? Dia harus ketemu sama produser, label tertentu, belum tentu juga disetujui untuk direkam. Tapi sekarang berdiri aja saudara dekat handphonenya, lalu dia nyanyi, ya masukkan, upload di YouTube. Kalau suaranya bagus, viewernya bisa banyak, dia bisa dapat duit besar karena dia jadi YouTuber, saudara sekalian. Ya, inilah perbedaan yang ada. Nah, ngomong-ngomong soal YouTube ini, saya mau kasih tahu bahwa ibadah online, pelayanan online di gereja kita tidak dimonetize. Jadi kita nggak ngambil duit dari YouTube, saudara sekalian. Kalau misalnya saudara lagi ibadah atau lagi dengar khotbah tiba-tiba ada iklan, itu karena kebijakan dari YouTube. Tapi nggak ada sepeser pun masuk ke gereja kita. Karena saya merasa bahwa ibadah itu mestinya nggak usah dijadikan sumber untuk cari duit lah dari YouTube. Ya kalau orang berbeda pandangannya silahkan. Tetapi saya perlu beritahu supaya kalau ada iklan jangan dipikir ini GB Bethel ini kok banyak iklannya ya, apa cari duit. Enggak saudara, itu dari kebijakan YouTube, bukan dari gereja kita. Kita tidak mengambil uang untuk atau mendaftarkan diri untuk menerima uang, sama sekali tidak. Karena kita rasa ibadah itu beda sama YouTuber, begitu saudara. Nah, ini adalah hal-hal yang kita harus pahami di dunia di mana era digital itu sedang terjadi. Kita juga bisa belanja secara online dengan mudah, tinggal klik, dan kemudian barangnya datang 1-2 hari kemudian, diantar oleh Gojek dan sebagainya. Kalau dulu kan mesti ke mall, ke toko dan sebagainya. Nah, tetapi ada aspek negatif yang kita harus waspadai juga. Misalnya karena terlalu terikat dengan sosial media, orang bisa menjadi asosial, antisosial, asos. Banyak anak sekarang sibuk main game online dari terbit matahari sampai tenggelamnya. Orang tua juga sibuk dengan laptopnya, sibuk dengan HP-nya. Nah, supaya hal ini tidak menimbulkan masalah yang merenggangkan keluarga, kita harus membatasi waktunya. Misalnya, anak kalau main game maksimal berapa jam sehari, misalnya sejam. Setengah jam pagi, setengah jam sore misalnya. Diatur, lebih daripada itu tidak boleh. Saudara, dan memang hal ini harus dibiasakan dari sejak masa kecil. Bukan hanya bahaya asosial, ada juga bahaya asusila melalui teknologi media ini. Karenanya saudara-saudara, terutama anak-anak kita tidak terpengaruh oleh pornografi dan hal-hal yang buruk lainnya. Kita harus memperkuat iman dan nilai-nilai moral di dalam keluarga kita. Kan sekarang orang bisa lihat apapun lewat komputer, lewat internet. Cara bunuh diri bisa cari, tinggal diklik cara bunuh diri. Ya, ateisme, komunisme tinggal diklik, keluar artikelnya. Atau artikel tentang agama-agama yang lain. Atau banyak juga video yang menyerang kekristenan. Yesus bukan Tuhan, bukan Yesus yang mati di salib katanya. Wajahnya disamarkan oleh orang lain. Nah, kalau kita tidak memperkuat iman,
Banyak kok yang kemudian imannya menjadi goyah. Pada apa yang dicatat itu belum tentu sebuah kebenaran. Banyak hoaxnya, saudara. Sehingga kita harus mendalami firman, dengar ceramah-ceramah. Kalau di gereja kita ada yang namanya super seminar untuk pertumbuhan rohani, yaitu bahasan-bahasan teologi populer yang kemudian setelah disampaikan ada tanya jawab sehingga kita bisa menjadi puas, paham apa yang terjadi. Ya, di YouTube saya juga walaupun tidak terlalu sering, misalnya Rubin Adi Abraham TV, itu ada beberapa konten, termasuk pandangan saya tentang Israel atau Palestina, yang sering konflik itu. Saya bicara di sana, saudara-saudara, supaya orang-orang ketika ingin tahu hal-hal semacam itu, dia bisa tinggal akses saja. Ini kelebihan pada masa kini. Karena apa? Orang bisa langsung mengakses seperti YouTube dan sebagainya. Tapi iman harus dikuatkan, moralitas harus ditingkatkan lewat ajaran dan nasihat Tuhan. Dan saya mau katakan hal ini sangat bisa dibangun kalau di dalam rumah kita punya mesbah keluarga, di mana suami, istri, orang tua, anak duduk bersama-sama menyanyikan pujian untuk Tuhan, membaca Alkitab bersama, sharing bersama, doa syafaat bersama. Bapak itu memegang peranan yang sangat penting, ya. Hari ini Father's Day, ya. Kalau ada bapak-bapak, Happy Father's Day. Tapi bapak adalah imam dalam keluarga. Imam itu artinya pengantara antara dia dengan Tuhan. Dia mewakili keluarganya, membawa keluarganya datang kepada Tuhan, dan dia memintakan berkat sehingga disalurkan sebagai kepala kepada anggota keluarga. Itu fungsi imam. Sayang sekali ada banyak pria, banyak pemuda, banyak suami tidak ngerti fungsinya sebagai imam. Wanita juga nggak ngerti. Saya perhatikan ya, saudara sepupu kita umat Islam, kalau yang gadis itu ya dekat-dekat sama seorang pria, apalagi mau dilamar, dia ngomongnya apa? Semoga kamu bisa menjadi imamku. Saya rasanya jarang dengar, hampir nggak pernah dengar dari pemudi Kristen, semoga kamu bisa jadi imamku. Nggak pernah dengar saya. Karena mungkin di dalam hati para wanita Kristen ngomongnya bukan gitu. Semoga kamu bisa menjadi ATM-ku yang tidak berhenti-hentinya mengeluarkan uang. Loh saudara, kita kok jadi duniawi banget? Pada seharusnya kita harus mencari pasangan hidup yang bisa menjadi imam. Dan suami, pria harus jadi imam. Keluarga harus lebih rohani karena kehadiran kita. Dan suamilah yang harus mengupayakan adanya mesbah keluarga di dalam kehidupan kita. Sejak pandemi Maret 2020 terjadi, gereja tutup. Apa yang saya lakukan? Saya bilang sama keluarga, kita kumpul tiap hari jam 5 sampai jam 6 sore, mesbah doa keluarga. Bahannya apa? Kita bikin itu saudara, sudah berbulan-bulan. Mesbah keluarganya juga Senin sampai Sabtu, terus tiap hari tanpa break. Kira-kira 8 bulan mungkin. Baru setelah itu ditambah dengan keluarga pendeta Joko, keluarga pendeta Yusuf Tarigan sekarang Selasa, Jumat, Selasa, Jumat. Supaya memberi kesempatan jemaat yang sudah sering lihat, ikut bersama, membuat ibadah keluarga di rumahnya masing-masing. Bukan cuma nonton. Bahan pun sekarang sudah diambil oleh tim dari Sinode GBI dan bisa diakses setiap hari. Di bit.ly mesbah keluarga. Semua disambung, M-nya besar, K-nya besar. Jadi setiap kali kita perlu bahan, ambil aja di sana. Mudah kan saudara sekalian. Contohnya lihat aja mesbah keluarga yang saya dan rekan hamba Tuhan lain lakukan di YouTube GBI Battle hari Selasa dan Jumat. Tapi kalau saudara ada yang belum bisa melakukannya, saya kasih yang paling simpel lah ya. Saudara kalau makan, kalau bisa sesering mungkin duduk bersama, suami, istri, orang tua, anak. Sebelum makan, usahakan doa mesti bareng-bareng. Sedapat mungkin doa bareng. Nah waktu doa bareng kita bisa doa buat makanan yang disajikan. Tapi kita janjian, gimana kita janjian ya, sebelum kita doa buat makanan kan cepet. Kita doa dulu buat keluarga. Doakan suami, doakan istri, doakan orang tua, doakan anak.
Baru kemudian doa buat makanan. Kalau itu sudah lebih lancar, tambah lagi. Nyanyi satu lagu beberapa kali sebelum kita doa. Kalau sudah lebih lancar, tambah lagi. Setelah nyanyi beberapa kali, saudara buka Alkitab, baca beberapa ayat firman, lalu jelaskan secara ringkas. Dan kasih kesempatan untuk keluarga menanggapi. Kamu dapat berkat rohani apa dari ayat ini? Kamu ada pengalaman apa dari ayat ini? Lalu kemudian sebelum doa makan, doa syafaat dulu. Lama-lama dari doa makan itu menjadi doa mesbah doa keluarga. Nah cuma kalau udah agak lebih lama, saya anjurkan makanannya jangan keluar dulu. Duduk aja bersama. Nanti kalau keluar dulu udah gak anget saudara sekalian. Tapi lambat laun kita mulai tambah, mesbah keluarga terbentuk dalam hidup kita. Kalau suami tidak berperan sebagai imam gimana? Istri harus jadi penolong. Kan suami itu ibarat kepala, istri ibarat leher. Kalau kepalanya tunduk terus, maka leher harus menopang supaya kepalanya menjadi bangkit. Begitu juga kalau suami belum bisa mimpin doa keluarga, gak apa-apa istri dulu. Sampai akhirnya dorong, ayo pap bagian kamu. Kamu kan sudah lihat cara saya mimpin. Saudara, melalui hal tersebut, tantangan komunikasi di era digital yang kalau tidak diwaspadai juga akan menghancurkan iman, itu bisa kita atasi. Jadi pahami pentingnya komunikasi, pahami tantangan komunikasi di era digital dan mengatasinya. Nah, saya ingin memberikan beberapa tips kebajikan apa dalam keluarga yang kita perlu lakukan di masa pandemi. Saya ingin memberikan nasihat ini kepada anak, kepada remaja, pemuda, dan kepada orang tua. Saya mulai dengan yang pertama. Nasihat saya kepada anak-anak, bukan hanya anak kecil tapi yang sudah dewasa, yang mungkin orang tuanya sudah lanjut usia. Lindungilah orang yang sudah tua. Lindungilah kakek nenek yang di tengah pandemi ini sebetulnya sedang terisolasi secara sosial. Dulu orang tua itu kan suka ketemu sama teman-temannya, cerita masa lalu yang diulang-ulang terus ceritanya. Sekarang kesempatan itu sulit loh saudara. Karena begitu mau keluar rumah, anaknya bilang, orang tua jangan keluar rumah, hati-hati loh pak, hati-hati loh kek. Jadi orang tua ada di rumah, gak bisa kumpul sama teman sebayanya. Lalu mereka juga gaptek. Waduh, banyak orang tua sekarang meninggal saudara, karena merasa hidupnya gak berguna. Bukan kena COVID, tapi rasa hidup gak berarti, gak punya teman lagi, terisolir secara sosial. Jadi kalau saudara berkemurahan hati, perhatikan hal ini untuk orang-orang tua. Bantu mereka bisa berkomunikasi secara digital. Belikan mereka smartphone yang user friendly, yang mudah digunakan. Gak usah yang paling mahal, gak usah yang paling lengkap. Yang simple tapi bisa ada WA, bisa ada Zoom, kira-kira seperti itu saudara. Bisa ngeklik YouTube, ya, bisa pesen Gojek, kira-kira seperti itu. Sebab beberapa hari yang lalu ada pengurus bilang, aduh pak gimana ya, lansia di gereja kita juga banyak yang gak bisa ikut komsel online. Saya bilang bikin tutorial yang gampang, dampingi supaya mereka bisa ikut komsel online lewat WA group, ya, voice call, atau lewat Zoom. Ya masalahnya bukan di situ, masalahnya ini HP-nya HP jadul, yang cuma bisa SMS sama nelpon sama lempar anjing, saudara-saudara. Wah kalau gini kan susah, nggak ada solusinya. Solusinya apa? Ya belikan saudara. Ini ya saya mau bilang, kalau engkau punya kakek nenek yang sudah sulit berhubungan dengan orang lain, salah satu hadiah yang baik untuk dia, belikan smartphone. Buang itu stupid phone, ya, telepon bodoh dibuang, diganti dengan smartphone. Lalu kedua, saudara juga bisa harus mengisi dengan aplikasi-aplikasi yang berguna, misalnya dengan WhatsApp, dengan Zoom. Satu hal yang sangat dibutuhkan orang tua, Alkitab bersuara. Saudara bisa download gratis, karena dari Kejadian sampai Wahyu sekarang ada aplikasi itu saudara. Jadi dibacain tuh ayat Alkitab. Kan enak sekali, mau baca Wahyu dibacain, baca Mazmur dibacain, tinggal pilih doang. Nah kita berikan sesuatu yang bermanfaat buat mereka.
ditambah petunjuk penggunaannya. Nah ingat, orang tua sering lupa. Jadi kalau saudara ngomong akan nanya lagi. Jadi supaya saudara tidak terus-terusan terganggu tiap hari, di kertas saudara ketik atau saudara tulis cara memakai WA gitu. Cara mendengar Alkitab suara 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dibaca. Itu akan sangat menolong. Saudara, saya ingat sebelum pandemi kita kan ada ibadah lansia jam 9, setengah 11 sudah bubar biasanya hari Sabtu. Tapi satu kali ada para mahasiswa dari mana itu datang memberikan pelatihan sehabis ibadah, jadi ibadahnya dipersingkat. Bagaimana menggunakan smartphone untuk pesan Gojek, makanan dan sebagainya, atau pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah ini saya lihat lansia senang sekali. Sampai jam 1 belum bubar saudara. Sampai saya tanya sama pengurus, tumben kok lama? Wah lagi semangat nih Bapak Ibu katanya. Karena apa? Dia mungkin uang punya loh saudara, tapi mau beli pecel di jalan Anu, mau beli rujak di jalan Anu, mau beli soto di jalan Anu, mesti nungguin anak cucunya. Begitu dimintain tolong ngambek lagi anak cucunya saudara. Tapi karena dia bisa pesan lewat Gojek, masukin uang secara digital, diajarin caranya. Senang sekali. Membuat kehidupan itu lebih berguna, masih ada maknanya, bisa komunikasi sama temennya. Walaupun tidak bisa tatap muka, minimal tatap layar, kira-kira begitu. Jadi ini adalah kebajikan yang kau bisa lakukan kepada orang tua. Ya baik saudara yang di gereja maupun yang di online, dengarkan ini. Supaya orang tua kita juga tetap sehat. Karena terhubung, tidak terisolasi secara sosial. Dan jangan lupa, bayarin internetnya. Sebab walaupun sudah ada smartphone, kalau nggak ada pulsanya ya sama aja saudara. Atau kalau mereka punya uang, kasih tahu aja cara bayarnya demikian. Dan salah satunya ingatkan penipuan lewat sosial media yang marak supaya orang tua kita terpelihara. Ada nasihat yang saya juga mau sampaikan untuk remaja pemuda dalam usia milenial. Pada umumnya orang milenial itu tidak mau diganggu karena mereka selalu terhubung, connected, terus secara digital dari pagi sampai malam. Terhubung dengan pekerjaannya, terhubung dengan teman-temannya. Nah saya mau bilang, kelompok milenial tidak boleh punya dunia sendiri yang gak peduli sama orang lain. Jadi sepertinya ya gak memperdulikan orang lain lah. Nah karena itu saudara harus tentukan waktu untuk keluarga, baik untuk ngobrol, untuk kegiatan bersama. Jadi kadang-kadang gini ya, dia lagi main ketik-ketik begitu saudara. Kan sekarang banyak work from home. Ya jadi ada banyak milenial gak pernah keluar rumah tapi uangnya banyak. Jangan disebut babi ngepet. Wah kacau ini. Orang hidup masih dalam zaman batu yang ngomongnya gitu. Orang sekarang tinggal di rumah pakai komputer, dia bisa dapat uang melalui transaksi, melalui pekerjaan dan sebagainya. Nah kalau diajak ngobrol, dimintain tolong, ini tuh gimana ya, HP-nya mati. Dan wah dia merasa terganggu karena lagi kerja. Tapi kelompok milenial juga gak boleh egois. Dia harus bilang, papa, mama, kakek, nenek, saya kan kerja nih walaupun di rumah lewat komputer. Jadi bukan main-main nih. Tapi kalau mau ngobrol, mau minta tolong, mau apa, oke. Kalau sore sampai malam saya udah lebih longgar. Nah jadi seluruh keluarga juga tahu kapan waktunya minta tolong. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat berguna. Yang berikutnya adalah nasihat yang saya mau sampaikan kepada para orang tua. Pasang filter yang aman untuk tayangan internet bagi anak-anak Anda. Supaya mereka tidak terjebak di dalam tayangan negatif, pornografi dan sebagainya. Lalu anak-anak sekarang sebetulnya senang melakukan kegiatan bersama secara virtual. Karena itu orang tua kalau diajak anak, yuk foto. Ada orang tua, mung gak mau foto-foto terus, belum mandi, belum apa dan sebagainya. Saudara, anak sekarang maunya begitu. Ya udah bikin kegiatan keluarga di foto untuk buat konten bersama.
Ada anak, ayo papa ya ikut TikTok. Begitu, wah goyang kanan, goyang kiri. Nanaonan ya teh. Ya tapi ya memang zamannya seperti ini loh saudara sekalian. Dan kalau kita bisa mengeratkan hubungan keluarga, bukan kontennya yang kita ingin viral, tapi kehangatan, keharmonisan, bekerja bersama dalam keluarga itu penting. Atau anak senang, ya punya anjing kecil yang lucu, dia bikin video hewan peliharaan lalu diupload. Mah tolong pegangin ya mah, nanti klik ya. Ya saya lagi pegang anjingnya nih ya, anjingnya mau dinaikin ke pohon atau kemana begitu. Ya kita bantu saudara sekalian. Jangan bilang nanaonan ieu teh, apa-apaan ini. Kebersamaan dalam keluarga di era digital itu ya harus dipahami oleh kedua belah pihak. Tapi orang tua juga harus mengajak anak-anak keluarganya melakukan kegiatan non-digital. Misalnya apa? Olahraga bersama, rekreasi bersama, makan bersama. Kalau situasi COVID-nya bisa dikendalikan ya. Kalau sekarang sebaiknya semuanya tinggal di rumah saja. Atau ngobrol santai sambil makan kacang atau ngopi. Itu sesuatu yang menarik. Kalau saudara bisa melakukan kebajikan bagi keluargamu, lakukanlah. Dan apa kebajikannya? Apa yang saya sampaikan ini. Saudara bisa dengar rekamannya setelah ibadah ini. Saudara mulai praktekkan. Hidup kita jangan jadi berkat buat orang jauh-jauh saja, tapi terutama dengan keluarga kita. Orang tua bisa melakukan kebajikan. Remaja, pemuda, bahkan anak bisa melakukan kebajikan bagi keluarga mereka. Jadi yang pertama pentingnya komunikasi. Yang kedua kita mengerti tantangan komunikasi di era digital, termasuk bagaimana mengatasinya. Dan yang terakhir yang ketiga, manfaatkan teknologi komunikasi di era digital. Saudara, kemajuan terjadi, tapi kita harus belajar menguasai dan memanfaatkan media digital ini. Albert Einstein pernah berkata, science without religion is lame, but religion without science is blind. Ilmu tanpa agama lumpuh, tapi agama tanpa ilmu buta. Artinya apa? Iman dan ilmu itu harus saling melengkapi satu dengan yang lain, jangan dipertentangkan. Banyak orang itu menentang teknologi. Wah, ini tanda akhir zaman, teknologi maju, dari setan. Saudara, kemajuan teknologi itu bukan suatu dari setan. Ya, kadang dulu ya orang Kristen ada yang begitu komputer muncul, setan, antikris, 666. Barcode muncul, setan, antikris. Jangan pakai barcode. Coba sekarang kalau saudara pergi ke shopping center, beli barang 100 item, lalu dicatat dulu 1, 2 kayak dulu toko warung zaman dulu. Mana ada orang yang mau, kan dengan ceret. Saudara-saudara, ada hamba Tuhan bilang, kalau khotbah harus pakai Alkitab tercetak. Kalau pakai tab itu tidak rohani. Alkitab itu yang ini, bukan yang ini, gitu. Saya bilang, ya kalau mau lebih rohani, kalau menurut saya pakai perkamen dan papirus. Lebih rohani, jadi gulungan kitab tuh saudara dari kulit kambing. Oh lebih rohani. Loh, apakah kerohanian ditentukan dari bentuknya, ataukah dari isi yang kemudian kita serap dalam hidup? Walaupun saya mau bilang saudara, dalam devosi pribadi, saya tetap lebih nyaman menggunakan Alkitab cetak. Karena kalau pakai WA, pakai HP itu kadang-kadang suka ada WA masuk, ada apa. Aduh, banyak gangguannya, saudara. Ingin ngeklik yang lain. Sudahlah kalau devosi pribadi pakai ini saja. Nah, kita bersyukur terutama yang mungkin 50 tahun ke atas matanya kurang tajam. Lembaga Alkitab Indonesia sudah mencetak Alkitab terbaru versi huruf besar. Isinya sih sama, cuma tulisannya lebih gede, saudara sekalian. Jadi saya minta toko buku kita selalu siap, karena ini sangat berguna. Saya udah cukup lama loh saudara nggak baca Alkitab dengan cetakan ini. Karena kalau yang ini pun rasanya terlalu kecil. Walaupun pakai kacamata rasanya terlalu
terlalu kecil. Tapi begitu dapat yang gede itu, waduh, puji Tuhan, mulai garis bawahi lagi. Merah, biru, kuning, hijau. Jadi kalau saudara mau kasih hadiah buat nenekmu, kakekmu, kasih Alkitab. Kasih bakso mah hilang, 3 jam juga udah amblas. Kasih Alkitab seumur hidup. Tetap akan dibaca, saudara sekalian. Nah, jangan menentang teknologi. Saudara ingat gak dulu tukang ojek demo-demo, protes-protes karena ada ojek online. Sekarang mah gak ada yang demo. Kenapa? Semuanya ikut jadi ojek online. Dan ternyata secara penghasilan lebih banyak manfaatnya. Karena orang bisa pesan makanan, bisa pesan apa melalui aplikasi online tersebut. Nah, karena itu dalam Kejadian 1 ayat 27-28, ketika Tuhan menciptakan manusia, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah untuk berkuasa atas bumi. Taklukkanlah itu. Artinya Tuhan ingin agar kita menguasai. Apapun tantangan, perubahan, perkembangan bisa terjadi. Tapi manusia yang adalah gambar Allah diberi hikmat untuk berkuasa atasnya. Contohnya di masa pandemi, orang gak bisa kebaktian di gereja, apalagi mulai Maret, April, Mei tahun yang lalu. Apa yang kita lakukan? Kita mulai mengadakan ibadah online. Sehingga sekarang ada 2, onsite dan online. Ada yang beberapa tanya, Pak, kenapa tiap minggu saya lihat Pak Rubin juga khotbah ya? Bukan hanya secara onsite di gereja, tapi juga secara online. Karena saya bilang, yang menyaksikan khotbah saya lewat online itu beda dengan yang lewat onsite. Dan saya mau bilang saudara sekalian, melalui komunikasi kemajuan teknologi ini, kita bisa menyampaikan firman Tuhan untuk skala yang lebih luas. Bukankah ini adalah dampak komunikasi di era digital yang harus kita manfaatkan? Karena itu sebagai bagian akhir, gunakanlah teknologi digital sebagai sarana yang pertama untuk pertumbuhan rohani. Orang tua harus mengajarkan sikap takut akan Tuhan kepada anak-anaknya, sharing pengalaman rohani bersama dengan anak-anak mereka. Ajarkan waktu kamu duduk, waktu kamu berjalan, waktu kamu berdiri. Lalu saudara juga bisa mengikuti dan mengajak anak-anak keluarga kita ikut ibadah online yang menumbuhkan iman. Ibadah online seperti hari Minggu ini, kelompok sel secara online, pemuridan SMK, saya murid Kristus level 1, 2, 3, 4, mesbah keluarga, doa secara online. Tidak perlu meninggalkan tempat, tetap di rumah, tapi bisa ikut ibadah. Saya mau beritahu, sekarang gereja kita sudah punya member online. Jadi saudara yang suka ke gereja kan dapat member. Sekarang ada orang yang belum pernah ke gereja di sini karena tinggalnya di luar kota atau bahkan di luar pulau. Mereka bilang, boleh nggak Pak kami jadi anggota online? Karena terus terang sejak pandemi gereja kami tutup, kami nggak pernah datang ke gereja kami. Tapi tiap hari Minggu kami ikut kebaktian di GBI Battle. Lah zamannya kan berbeda saudara. Akhirnya kita runding pengurus, saya bilang oke, setuju dengan catatan. Dia bukan cuma lihat YouTube pada hari Minggu, tapi dia ikut komsel online dan pemuridan SMK online. Karena lewat komsel dan pemuridan ada 2 arah. Dia bisa ngomong, dia bisa dijawab, dia bisa mendengar orang, bisa tahu namanya dan sebagainya. Kalau cuma lihat, nggak bisa jadi member online. Dan secara kerohanian dia bilang, kami bertumbuh, kami mulai mengenal firman Tuhan. Jadi mengapa kita dalam dunia ini harus berkeras hanya dengan pola yang lama? Pola yang baru Tuhan sedang berikan di dalam gerejanya. Jadi orang bisa mengikuti ibadah online, komsel online, dan sebagainya. Walaupun kalau saudara mendapatkan kesempatan untuk bisa onsite, hadir di dalam ibadah onsite. Karena ada tentu ngalami hadirat Allah bersama-sama itu lebih terasa. Apalagi kalau kondisi lebih kondusif, koinonia, persekutuan dengan saudara-saudara seiman, itu juga kita bisa alami. Dan yang terakhir, gunakan teknologi digital sebagai sarana penginjilan. Bukan menyebarkan hoax saudara, tapi menuntaskan amanat agung Yesus. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Tetap menabur benih firman
dimanapun kita berada. Ada alumni mahasiswa STT Karisma, program S2. Dia bikin channel di YouTube, saudara, renungan harian setiap hari. Nggak pernah munculin wajahnya. Cuma pertama kali saya dengar rasanya suara si ini ya, apa bener nggak saya WA? Ini kamu yang bikin ya? Iya Pak. Saya cuma dengar suaranya, saya hafal. Dia cuma tampilkan pemandangan sebagainya, lalu ada renungan. Saya lihat subscribernya 400.000. Tiap hari renungan hariannya minimal dibaca 20.000 orang atau didengar 20.000 orang. Wih, luar biasa. Jadi platform sekarang bukan mimbar gereja loh saudara. Platform sekarang sosial media. Jadi kalau saudara mau bersaksi, mau khotbah 1 menit, mau sharing atau apa, pakai Instagram, pakai YouTube atau sosial media yang lain. Gak usah mikir, kapan ya Pak Rubin ngundang saya khotbah di mimbarnya GBI Mengkarwangi. Udah ketinggalan pola pikir itu. Tiap hari saudara bisa sampaikan firman, kesaksian, hal-hal yang baik lewat platform dari sosial media yang ada. Ini luar biasa. Saya khotbah hari Minggu ini lebih sedikit daripada minggu-minggu yang lalu. Ya, ada pengurus bilang, waduh gimana Pak, kita harus kurangi karena COVID-nya makin tinggi dan sebagainya. Saya bilang boleh saja. Tapi saya bilang, jemaat sekarang mah udah pinter. Mereka udah tahu, baca-baca di sosial media sendiri. Ya udah gak usah dibatasi juga. Pasti gak akan sepenuh minggu lalu lah. Bener kan saudara sekalian. Karena sudah pada pinter begitu. Nah tapi saya mau bilang, saudara yang berani datang bersama dengan saya tentunya sebagai hamba Tuhan. Saya mengapresiasi saudara. Luar biasa. Kita cinta kepada Tuhan. Dan kita juga percaya ada perlindungan Tuhan. Amin saudara sekalian. Yang di rumah juga tidak masalah. Asal hatimu tertuju kepada Tuhan. Tapi gunakan platform sosial media untuk memberitakan kabar baik. Karena apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saudara-saudara, memang yang mengunjungi ikut ibadah on-site jauh lebih berkurang dibandingkan dengan sebelum masa pandemi. Tapi yang ikut ibadah online meningkat luar biasa. Saya terakhir khotbah di Mengkarwangi kan 2 minggu lalu ya. Minggu kemarin saya khotbah di Hyper Square, saudara. Saya lihat tadi berapa orang yang dengerin ibadah di YouTube ada 37.000 kalau nggak salah. Yang hadir dalam satu ibadah paling berapa ratus, tapi melalui YouTube bisa puluhan ribu. Saya lihat ada yang khotbah judulnya apa 200.000 sekian, ada yang hampir 400.000. Kalau mesti ngumpulin orang sebanyak itu, gedung mana yang bisa cukup di kota ini? Ini kan kemajuan teknologi yang harus kita kuasai, kita taklukkan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga dunia boleh berubah, tapi orang percaya akan selalu mendapatkan hikmat untuk berkemenangan di dalam pergumulannya bersama Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian saya percaya, kalau Roh Kudus menuntun hidup kita, keluarga kita juga tetap akan mendapatkan kekuatan menjadi lebih kokoh di era digital ini. Karena kita gunakan semua sarana untuk pertumbuhan rohani kita, juga untuk menyebarkan kabar baik kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.
Mari bersama-sama bergabung dalam doa puasa raya GBI Bethel yang dilakukan setiap hari di bulan April. Anda dapat memilih waktu puasa. Doa puasa 1 hari penuh. Puasa dimulai dari jam 6 sore dan dibuka jam 5 sore keesokan harinya. Puasa setengah hari. Puasa dimulai jam 6 sore dan dibuka jam 1 siang keesokan harinya. Ada 3 jenis puasa yang dapat Anda pilih. Puasa total, tidak makan dan tidak minum. Puasa makan, hanya minum air mineral. Puasa dari makanan enak, tidak makan daging tetapi hanya sayuran saja. Selama doa puasa raya berlangsung, bergabunglah dalam gerakan doa yang diadakan satelit masing-masing. Telah hadir aplikasi terbaru, mobile app GBI Bethel. Install melalui Google Play dan App Store. Setelah terinstall, jalankan aplikasi, lalu pilih satelit GBI Bethel sesuai kota Anda. Masukkan username menggunakan nomor kartu anggota jemaat, dan password menggunakan tanggal lahir dengan format berikut. Lakukan verifikasi nomor telepon dengan OTP. Update data jemaat pada profil, edit untuk mengganti password. Banyak informasi dan fasilitas yang bisa Anda dapatkan dengan aplikasi ini. Download di Google Play dan App Store sekarang juga. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang hari ini yang bisa kami dengar. Tuhan, terima kasih juga hari ini walaupun kami bisa beribadah secara online, Tuhan, semuanya itu anugerah daripada Tuhan. Terima kasih juga untuk kebaikan-Mu yang sepanjang minggu ini yang bisa kami lewati, Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Bapa, di dalam Yesus kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu hari ini, Tuhan, menguatkan kami, membuat kami Tuhan Yesus lebih lagi Tuhan untuk dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu hari ini. Urapi beliau Tuhan, pimpin dan juga Tuhan berkati seluruh aktivitasnya Tuhan Yesus. Tuhan pakai lebih heran Tuhan Yesus agar kerajaan Allah dinyatakan di seluruh bumi ini Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, baik anak-anak Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk GBI Kedoya, bahkan Tuhan Yesus seluruh gereja-Mu Tuhan di seluruh Indonesia ini, terlebih juga Tuhan dalam kepemimpinan Pak Rubin Adi Abraham Tuhan Yesus. Tuhan urapi beliau Tuhan Yesus, pimpin Tuhan, Tuhan berikan hikmat daripada Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, agar Pak Rubin Tuhan lebih hari lebih heran dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terlebih juga Tuhan Yesus gereja kami, gereja Kedoya Tuhan, urapi juga Tuhan Pak Suryanta Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk Pak Suryanta yang menjadi gembala sidang kami di Kedoya, urapi beliau dan juga Ibu Lila sebagai pendamping dalam hidup beliau Tuhan Yesus. Urapi Tuhan Pak Suryanta untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh Tuhan Yesus pengurusan dari GBI Kedoya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau urapi seluruhnya Tuhan Yesus untuk selalu Tuhan Yesus berada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami berdoa. Tuhan Yesus, bangsa kami ini Tuhan dalam kena wabah pandemi corona Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus seluruh dunia juga mengalaminya. Tuhan berikan anak-anak Tuhan hikmat. Tuhan berikan kami Tuhan kekuatan, kemampuan untuk menghadapi masalah ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus urapi Pak Presiden Jokowi kami Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan juga Tuhan Yesus tuntunan daripada Tuhan ada dalam hidup Pak Presiden kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini, dan biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sekarang saudara, arahkan tanganmu dan hatimu kepada Tuhan. Bapa, kami mohonkan berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya, mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehati.